mungkin karena selama aktivitasnya di rumah mungkin atau sering banyak keliling ke Indonesia, pasti tahu bagaimana keadaan kondisi negara kita sekarang. Nah, melihat kondisi seperti ini menurut Karana bagaimana pendapat Karana? Ya, kita ini sebenarnya kalau saja pemerintah mau jujur, tetapi mereka nggak jujur pun orang tolol tahu bahwa Indonesia ini sudah sepailit-pailitnya. Sepandai-pandainya menteri-menteri mengatakan ini kita ini pailit. Dan kita sangat dekat ke kehancuran. Nah, ini semua pasti juga kayak masyarakat ya pada umumnya bertanya, kenapa di negeri yang sekaya ini, semakmur ini, seindah ini, hidup kami susah. Ya kan? Jadi tidak banyak yang tahu kenapa kita seperti ini. Ada yang tahu tidak peduli karena mereka dapat keuntungan dari situ. Penyebabnya apa? Ya karena Undang-Undang Dasar kita pada tahun 1999 sampai 2002 diacak-acak oleh MPR, diamandemen tanpa seizin rakyat. Padahal amandemen itu harus seizin rakyat. Itu jelas dikatakan kalau ada kata yang ingin diubah, satu kata pun, MPR harus meminta pada pemerintah menggelar referendum untuk meminta pendapat rakyat. Tahu yang terjadi pada TAP itu ditenggelamkan, diganti dengan TAP lain yang mengatakan bahwa TAP itu sudah tidak ada karena tidak cocok untuk MPR. Jadi mereka ini merusak Undang-Undang Dasar itu dengan pemufakatan jahat dulu gitu loh. Itu bahkan TAP MPR nomor 4 tentang referendum itu yang menggugurkan itu masih Harmoko. Jadi ada keinginan besar internasional merampok Indonesia. Mereka tergiur betul lihat kekayaan Indonesia, tapi di satu sisi mereka juga khawatir betul karena kokohnya konstitusi kita. Konstitusi kita yang kokoh inilah yang diacak-acak. Kalau mau membuktikan kokohnya konstitusi kita sampai era Bung Karno berakhir, sebenarnya nggak berhasil. International regime itu terus kok menawarkan ini dan itu. Begitu Bung Karno dilengsarkan tahun 67 baru hasil konsep dari international regime diserahkan ke Jakarta dan disetujui oleh Pak Harto. Jadi Pak Harto sebenarnya yang pertama melanggar Undang-Undang Dasar dengan memasukkan undang-undang tentang modal asing. Itu sebenarnya peristiwa yang itu saja sebenarnya udah serem gitu loh. Karena buat aku itu udah sebenarnya ya udah berakhir kemerdekaannya gitu. Ya kan? Tetapi nggak cukup hanya di situ. Pak Harto dengan segala cara, walaupun dia mengizinkan dan beliau saya yakin tahu bahwa dia merasa bersalah dengan apa yang beliau lakukan tentang pasal 1 tentang Undang-Undang nomor 1 tentang penanaman modal asing itu pasti beliau gusar ya dan dia berupaya melindungi. Jadi kalau dulu konglomerat itu diatur, dikekang, tidak boleh sesuka hati, ada aturan mainnya lah dibuat. Nah, kemudian nggak puas dong international regime rapat lagi di Geneva, bikin lagi
bagaimana membuat konsep agar seluruh konstitusi Indonesia itu kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaannya, kok asing bisa aja gitu sih masuk-masuk begitu aja? Kok bisa asing mengatur kita sedemikian rupa? Ini proyek lama, proyek besar ya, dari tahun 96 misalnya sudah ada NDI. Ini sebuah organisasi yang ditempatkan oleh international regime di negara-negara yang dia rampok. Di Indonesia ini prestasinya paling tinggi karena Indonesia paling kaya. Bahkan sudah rahasia umum bahwa bangsa Indonesia ini adalah objek paling menguntungkan bagi international regime. Pertanyaan kembali ke yang tadi, kenapa sih kita ada apa gitu? Ya, kalau ingat mafia Berkeley, inilah kerja mereka. Dan di situ juga ada siapa namanya, Menteri Keuangan itu Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani ini anak emasnya Bank Dunia sama IMF. Jadi dia lebih kepada alat asing ketimbang melindungi Indonesia. Orang tidak sadar. Saya nggak mengerti pemerintahan ini. Kalau di zamannya SBY saya mengerti, pasti mereka pakai orang-orang mereka dong, neolib, ya dong. Tetapi kalau udah di zaman Soeharto masih di Jokowi masih dipakai juga, pasti itu karena tekanan oligarki. Karena oligarki itu udah berkembang sejak pemerintahan SBY. Karena di pemerintahan SBY lah semua undang-undang diubah. Undang-undang dasar amandemen itu akan kemudian menciptakan undang-undang, mungkin 99% undang-undang dasar itu diganti, dan di undang-undang dasar amandemen itu tidak ada satu kata Pancasila pun. Tidak ada. Yang ada itu individualisme, materialisme, kolonialisme, neoliberalisme, liberalisme, dan seterusnya. Ini nggak tahu orang, dan orang nggak tahu apa dampaknya. Nanti kita akan bicara lebih detail ya soal pasal-pasal mana. Tapi aku ingin mengatakan undang-undang mana dulu yang aku ingin berbicara tentang undang-undang politik. Undang-undang politik ini yang paling menghancurkan kita. Bayangkan, anggota DPR kita sekarang pengusaha loh. Punya tambang, punya segala macam, artis dan lain. Orang kaya semua. Bukan orang yang berpikir. Bukan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya atau tidak punya kebutuhan lebih selain berbakti pada bangsanya, pada keluarganya. Jadi sejak reformasi memang konsepnya kan udah lain. Segala yang artis apa pokoknya karena apa? Karena one man one vote itu membutuhkan sebanyak-banyaknya pendukung. Jadi kalau mereka mengatakan one man one vote itu adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat, enggak. Orang bukan rakyat kok yang milih. Rakyat memang antri. Tapi yang milih itu adalah yang membayar mereka. Itu yang terjadi. Dan ini pemilu sangat transaksional. Sangat transaksional. Bayangkan kalau untuk mau jadi DPRD aja kamu harus punya 5M paling sedikit gitu. Untuk jadi presiden harus T-nya belasan katanya. Jadi ini benar-benar kita dikacaukan oleh uang. Jadi ini negeri menjadi negeri sangat materialistik. Padahal para leluhur kita mengatakan musyawarah mufakat. Orientasinya kemanusiaan, keadilan yang beradab.
mana beradabnya di situ? MPR misalnya. MPR diturunkan derajatnya dari lembaga tertinggi negara di mana berhak memberikan mandat kepada presiden dan presiden mematuhi seluruh aturan dia, diubah menjadi ya udah MPR biasa aja, sama kelasnya dengan presiden, sama kelasnya dengan DPR. Itu semua kita ini sudah dikacau. Sudah dikacau. Para leluhur kita mengharapkan betul MPR kita itu harus diduduki wakil-wakil rakyat. Jadi nggak kayak sekarang ini, tiba-tiba ada DPD. DPD ini apa? Senator. Apa urusan senator dengan konsep kita? Konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 nggak ada senator. Yang ada itu MPR, terdiri dari DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Utusan golongan ini sampai ke rakyat-rakyat yang di sudut-sudut yang nggak pernah kita lihat, bahkan nggak pernah kita ajak bicara, dan bahkan kita tidak tahu mereka makan apa, itu pun harus terwakili. Jadi konsep dari demokrasi pemilu kita adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Keterpilihan itu kan jadi kayak pembenaran. Kalau keterwakilan mana orang-orang yang di mana di Banten, di mana tuh yang pelosok-pelosok itu? Iya, Papua. Terwakili nggak mereka? Atau mereka hanya disogok aja lalu menang? Itu yang paling parah yang merusak kita sekarang. Bukan hanya itu, kita diadu domba, dibikin menjadi ada cebong, ada ini. Ini gila. Ada 800 orang meninggal hanya ngurusin itu TPS. Transparansi mana? Sampai sekarang saya nggak pernah dengar laporan dari pemilu 2019. Sampai sekarang. Sudah diumumkan belum? Keuangannya kemana? Kita nih harus transparan. Negara yang sehat harus punya sistem yang sangat transparan, yang membuat rakyat tahu kemana duit pajaknya itu pergi. Dipakai untuk apa? Supaya rakyat tahu kalau ngutang, kenapa ngutang? Harus dijelaskan. Sekarang udah ada teknologi. Rakyat harus boleh datang di depan departemen keuangan atau departemen apa gitu, tenaga kerja atau di departemen mana aja, harus ada sistem itu di mana rakyat bisa klik kasus apa. Kita udah nggak butuh. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita tidak butuh KPK, kita tidak butuh MK, kita tidak butuh semua lembaga-lembaga yang dibangun oleh IMF. Mereka membangun itu karena mereka udah tahu. Mereka meng-create sistem yang akan membuat kita menjadi korupsi, menjadi koruptor mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat istana. Itu yang terjadi, itu sebabnya. Jadi dibikinlah KPK. Tapi KPK juga dikuasai oligarki kan? Nggak perlu ada KPK. Kita perbaiki kepolisian kita supaya jangan kayak sekarang hancur cur-cur. Kita perbaiki penegakan hukum kita. Kalau aku sih, aku ingin kepolisian kita di bawah Departemen Dalam Negeri. Jangan bawa pistol kemana-mana. Itu jadi hanya menakut-nakutin rakyat. Mereka tugasnya mengayomi rakyat. Tentara juga. Kenapa tentara diam aja selama ini? Mereka kan pertahanan negara. Negara udah carut marut begini, jatuh miskin. Departemen Pertahanan itu ngomong apa? Nggak ada. Prabowo mengucapkan apa dengan kondisi ini? Menhan-menhan yang sebelumnya ngapain aja? Kenapa tidak ada dialog antar pemimpin? Kenapa tidak datang Panglima mengatakan kepada Presiden, mohon maaf, kondisi kita ini harus kita perbaiki.
Kita tidak bisa begini terus, kalau tidak rakyat akan hancur. Tentara ngapain aja sekarang? Bersihin kali kan? Itu juga bagus, artinya dia nolong rakyat. Tetapi bukan itu tugas tentara. Ada posisinya masing-masing, ada kewajibannya masing-masing, ada harkatnya masing-masing. Jangan dibikin jadi kuli. Kita ini akan habis. Tandain omongan saya. Kalau kita dalam waktu dekat tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita akan hancur. Aku menulis buku untuk itu. Buku itu menatap ke depan. Dari situ saya tulis mulai dari apa itu Pancasila, bagaimana hubungan para leluhur kita dengan internasional, bagaimana Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45 itu dirancang dengan pikiran-pikiran seperti apa mereka merancang itu, saya taruh itu. Dan lalu saya taruhlah proses bagaimana kemudian pada tahun 1999 sampai 2002 mereka merusaknya. Dimulai dengan pengalihan isu. Dibikinlah kerusuhan Poso. Dibikinlah kerusuhan Maluku. Bom Natal. Di buku saya tulis semua itu. Saya punya buktinya bahwa nyaris semua terorisme di Indonesia rekayasa. Uangnya dari Amerika, dari Belanda, dari Denmark, dari mana aja. Dan itu nggak bisa diedit, audit lagi. Jadi bukan cuma si Sambo di kepolisian. Ada urusan terorisme di kepolisian yang bikin mereka makmur. Duit berkarung-karung. Hal lain juga, narkoba. BBN sudah berapa lama? BBN sudah berapa lama coba? Kan nggak ada hasilnya. Tetap aja orang tua cemas ketika anaknya harus berangkat ke sekolah. Jangan nanti ketemu orang yang menawarkan sesuatu yang akhirnya meracuni dirinya. Ya kan? Jadi pertanyaan besar saya, itu juga harus transparan. Yang ditangkap siapa, berapa banyak ditangkap, dibuang kemana. Itu harus ke depan. Kalau kita tidak ada sistem transparansi yang maksimal, kita akan menjadi negara yang habis karena kebodohannya. Habis karena anggap enteng pada hal-hal kebaikan. Tuhan memberikan kita keberkahan luar biasa, kekayaan alam. Di seluruh tanah, di atas tanah, di bawah tanah kita tuh kekayaan. Di dalam laut kekayaan, pariwisata kekayaan. Apapun kita lempar ke tanah, numbuh. Dulu orang mengatakan Indonesia ini surga dunia. Sekarang apa? Sudah kayak neraka. Bahkan kita antar saudara bisa berselisih hanya karena pilihan presiden. Karena apa? Ya presidennya begitu. Pakai uang. Orang demi uang bisa bermusuhan sama suaminya malah. Sebegitu brengseknya. Nah, bagaimana proses perusakan itu? Misalnya di DPR. Tahun 98 aku nyaris satu dari sedikit center person di reformasi. Aku menciptakan People Summit, aku menciptakan dialog nasional, aku ditangkap gara-gara People Summit, dipenjarakan 70 hari. Aku mimpi betul setelah itu kita akan jadi lebih baik. Dan aku ada keraguan. Kenapa aku sampai nggak tahu Undang-Undang Dasar diacak-acak? Kenapa tahu? Kenapa? Karena saya
dengan agen-agen neolib ini tiba-tiba punya kemauan dikirim ke Amerika. Pentas Marsina menggugat di 8 negara bagian, dikirim ke Inggris, pentas di 4 kota besar, di Irlandia Utara, dikirim ke Tokyo, kemana-mana. Jadi selama proses perusahaan Undang-Undang Dasar itu aku nyaris tidak ada di Indonesia. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tahu baru tahun 2003 dan aku nangis. Aku nangis baca itu. Aku udah tahu dampaknya akan kenapa. Dan 2003 itu langsung saya perhatikan kan, 2002 disahkan, 2003 aja di dalam setahun sudah terjadi kasus agraria yang menyerobot tanah ulayat rakyat. Hanya dalam setahun pertama. Bayangkan sampai sekarang. Kamu pikir Freeport itu udah dibayar tanah yang dipakai itu di Timika? Belum dibayar. Itu tanah ulayat sampai sekarang nggak dibayar baik oleh Freeport Amerika maupun oleh Freeport Indonesia. Jadi tentang kemiskinan. Saya sudah mengatakan dari tadi neoliberalisme. Neoliberalisme itu anti menolak subsidi. Itulah nasib rakyat kita. Nurut lagi. Asing mengatur kita, mengekang kehidupan rakyat kita, melaparkan rakyat kita, nurut lagi. Apa nggak goblok itu? Ini negara paling bodoh. Mereka nggak lihat tuh rakyat. Kita nggak pernah lihat berapa banyak yang mati. Berapa banyak orang mati kelaparan tanpa kita lihat. Tapi logika, hitung, orang-orang yang bisa berhitung tahu itu. Aku tahu kok mereka tidur kadang-kadang gantian 3 re. Nanti dari jam 6 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 6, nanti jam 6 sampai jam 12. Kayak gitu miskinnya rakyat kita. Padahal negara dibuat untuk rakyat. Negara didirikan karena rakyat. Tidak ada rakyat, tidak ada negara. Itu yang harus disadari oleh semua bandit-bandit yang sudah merusak Undang-Undang Dasar di MPR pada tahun 2002. 20 tahun itu terjadi. 20 tahun itu tidak satu orang pun minta maaf. Malah merasa mereka lah yang punya negara ini. Nggak malu. Ini akan selesai. Saya kemarin bikin kongres perempuan. Saya akan gerakkan perempuan. Kembali ke Undang-Undang Dasar ini akan ditangani perempuan, tidak laki-laki. Perempuan itu lebih bersih, lebih mengerti arti hidup. Saya minta maaf kamu laki-laki ya, sorry ya Pak laki-laki. Tapi bayangin, tiba-tiba forum rektor. Ngapain aja? Berapa tahun itu mahasiswa tidak pernah dikasih kesempatan untuk berdiskusi tentang politik? Pernah nggak lo bayang? Aku datang ke Medan, diundang oleh BEM Sumatera Utara. Aku datang ke ruang itu, diskusi itu pagi-pagi. Nggak ada orang. Katanya diculik sama Kapolda Sumatera Utara. Ke Sibolangit. Diiming-iming. Aku hanya ingin bicara sama mereka. Tapi negara tidak mau Pancasila dibicarakan. Mereka tidak mau borok mereka dibongkar. Ini harus sudah dibongkar. Enough is enough. Cukup. Kita ini udah habis. Kita ini habis. Terpecah belah, saling melirik. Ini apa ya? Itu apa ya? Padahal semua rekayasa. Kita tidak toleran nggak? Kita toleran. Kita lahir sebagai bangsa yang toleran.
Tapi lihat sekarang kayak apa. Entar dituduh teroris, entar dituduh radikalis. Radikalis katanya karena anti Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila sudah dibuang tahun 2002. Didukung Megawati, disepakati SBY, ditandatangani Amin Rais. Mestinya sekarang mereka berdiri di sini minta maaf. Minta maaf sama rakyat. Minta maaf pada mereka yang dimiskinkan. Gak bisa ini terus menggil. Saya mau pastikan ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 akan dikawal, hanya akan dikerjakan kaum perempuan. Sampai memeriksa semua undang-undang, mengganti undang-undang yang mereka kotori itu kembali ke Pancasila, itu akan dikerjakan oleh kaum perempuan sampai selesai. Aku mohon pada Allah yang Maha Kuasa supaya aku diberikan umur, supaya kami semua diberi kekuatan. Amin. Yang nangis selama ini karena kerusakan ini perempuan, yang ketakutan selama ini perempuan, yang ketakutan melepas anaknya dari rumah karena di luar banyak narkoba perempuan. Yang menangis kalau dia nggak bisa sekolahkan anaknya perempuan yang akan berjuang sekarang. Laki-laki tunggu anak-anak di rumah, nyuci aja. Mantap. Itu kayak sebatas itu aja ya, pas 30 menit. Pertanyaannya Nggak usah, itu aja Kak, diubah aja pertanyaan nanti. Saya lebih tertarik kalimat Kakak tadi itu yang bicara masalah apa, nggak Jokowi. SBY. Oh ya terus aja, terus Kak, masa Jokowi. Oke. Kita ini nggak fokus. Banyak intelektual, banyak ahli tata negara, tahu apa yang rusak. Tapi genit-genit mengatakan, ada itu ahli tata negara yang dengan sombong mengatakan, coba buktikan pada saya kalau Pancasila lebih baik. Kalau dia ada di depan saya akan tampar. Saya cuma diceritain orang. Kita ini nggak berpikir, kita bentuk oposisi, tapi yang kita ngomongin 0%. 0% itu adalah akibat dari sistem. Kalau lalu mereka mengatakan itu sebagai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mana? 0% itu kedaulatan bagi para pengejar kekuasaan. Kalau mau betul-betul kedaulatan rakyat, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Titik. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan Jokowi? Ya, nah ini lucu nih Pak Jokowi ini. Saya tuh terus terang ya, prihatin. Saya dari awal udah tahu prihatin ini diciptakan. Diciptakan untuk menggantikan SBY. Kenapa menggantikan SBY? Karena SBY tidak boleh 3 periode. Harus ada. Kalau SBY kan memang neolit. Sekarang apakah Pak Jokowi neolit? Kita nggak tahu, ya kan? Tetapi dengan segala apapun alasan yang mereka buat, dan akhirnya ada hal-hal yang salah, berantakan atau apa, lalu dia dicaci maki sebagai PKI lah, sebagai dungu lah, sebagai pelangak-pelongok lah. Saya malu. Itu menunjukkan yang dungu itu kita. Kita tidak tahu akar persoalannya. Akar persoalan itu bukan Jokowi. Akar persoalan itu Undang-Undang Dasar. Kamu diacak-acak. Sekarang semangatnya kalau BBM tidak turun, Jokowi mundur. Lah, emangnya kalau mundur itu oligarki diam aja? Akan diganti. Yang lebih enak lagi, makin sakit lah kita, makin gila lah kita, dan makin hancur lah kita. Jadi sekali lagi saya katakan, semoga Tuhan memberikan aku umur panjang. Aku akan kejar. Kemarin kami sudah memberikan ultimatum ke MPR, dicuekin.
Mungkin bagi MPR itu bercanda atau drama, enggak. Itu serius. Itu serius. Kami akan lakukan, kaum perempuan Indonesia akan melakukan apapun untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kakak setuju nggak Jokowi dimundurkan? Ya itu tadi saya bilang, emang dia yang salah. Yang salah tuh sistem. Gak penting, bukan. Makanya selama ini kita kok cara berpikirnya aneh sekali. Ya memang dia kalau kita lihat dari luar begini, ya memang dia bikin banyak kesalahan. Tapi Anda tahu nggak bahwa yang membuat kesalahan itu adalah para oligarki itu. Para oligarki itulah yang menyuruh dia melakukan seperti itu. Karena dia presidennya oligarki. Jadi presiden ke depan kita harus hati-hati lagi kayak. Ya, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, musyawarah mufakat, kembali ke kemanusiaan, tidak ada kapitalisme, tidak ada penjajahan, tidak. Ini kan penjajahan ini. Ke depan tidak boleh ada investor asing. Investasi asing itu penjajahan.